Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga adik-adik semua selalu dalam keadaan yang sehat-sehat saja dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita ketemu lagi ya di video matematika, materi statistika. Kali ini kita masuk ke video ketiga. Kita sudah belajar video yang pertama, yaitu tentang menganalisis data berbentuk tabel dan diagram. Kemudian ukuran pemusatan data untuk data tunggal, min, median, modus. Nah, di video ketiga kali ini kita akan belajar tentang ukuran penyebaran data untuk data tunggal. Kita akan belajar tentang kuartil. Oke, yuk kita masuk ke materinya. Oke, di sini nanti kita akan belajar 4 ya, yaitu ada jangkauan, kuartil, jangkauan antar kuartil, dan simpangan kuartil. Gampang kok. Yuk, ini ya, yang pertama jangkauan. Jangkauan disimbolkan dengan R atau rentang, ring, adalah selisih antara nilai data terbesar dan nilai data terkecil. Jadi rumusnya adalah X max min X min. Itu ya, data terbesar dikurangi data terkecil. Untuk kuartil, jangkauan antar kuartil dan simpangan kuartil, untuk lebih jelasnya kita langsung masuk ke contoh soalnya ya. Oke, di sini ada contoh diketahui data sebagai berikut. Ada data ini, ada 10 data ya, ini ada 10 data, kemudian tentukanlah jangkauan kuartil 1, kuartil 2, dan kuartil 3, jangkauan ini harusnya jangkauan antar kuartil ya, dan simpangan kuartil. Oke. Untuk yang pertama, jangkauan itu tadi rumusnya adalah R sama dengan X max min X min. Langkah pertama kita harus mengurutkan data dulu dari yang paling kecil hingga yang paling besar. Jadi ini sudah diurutkan 33, 34 dan seterusnya. Data terbesarnya 60. Jadi data terkecil itu yang paling kecil adalah 33 dan data yang paling besar adalah 60. Jadi range-nya adalah 60 dikurangi 33 sama dengan 27. Gampang kan cari jangkauan? Jadi kita cari dulu data yang paling besar dan data yang paling kecil, kemudian kita kurangi. Itu ya. Terus kita jawab yang B, kuartil 1, kuartil 2, dan kuartil 3. Oke, sebenarnya kuartil itu apa sih? Jadi kalau kemarin kita sudah belajar median ya. Median itu kan nilai tengah. Nilai tengah berarti artinya datanya itu kita bagi menjadi 2, tepat 2, separuh-separuh. Nah, kalau kuartil ini datanya kita dibagi menjadi 4. Itu jadi ada kuartil 1, kuartil 2, dan kuartil 3. Jadi di sini ada 10 data ini, datanya akan kita bagi menjadi 4. Oke ya. Kita cari dulu yang kuartil 1. Langkah pertama kita harus menentukan letak kuartil 1 dulu. Oke, rumus letak kuartil 1 adalah 1/4 N plus 1. Ya, 1/4 ini tergantung kuartil yang mana yang mau kita cari. Misalnya kuartil 1 berarti ini 1/4. Kalau kuartil 2 ya ini ikut 2/4. Kalau kuartil 3, 3/4. Gitu ya. Kemudian N ini adalah banyak datanya ada berapa, plus 1. Yuk kita masukkan ya, karena tadi kita akan mencari kuartil 1, berarti Q1 sama dengan 1/4 dikali N-nya, itu banyak datanya tadi ada 10, berarti 10 plus 1 sama dengan 1/4 dikali 10 tambah 1, 11 ya, jadi 1 kali 11, 11/4 sama dengan 11 dibagi 4 itu ketemunya 2, 3/4. Itu ya. Nah, ini adalah letak kuartil 1. Letak kuartil 1 itu 2, 3/4. Artinya apa? Artinya data kuartil itu terletak di antara data kedua dan ketiga. Kan ini 2 lebih, ya kan? Berarti kan datanya di antara 2 dan 3. Gitu.
Oke, data kedua dan ketiga itu yang mana? Oke, ini adalah data 1, ini data 2, ini data 3. Sehingga kuartilnya dia terletak di sini, di antara ini. Gitu ya. Oke, lanjut. Jadi kuartilnya terletak di antara sini, berarti kita cari kalau sudah ketemu letaknya, baru kita cari nilai kuartil 1 sama dengan X2. X2 ini dapat dari mana? Karena di sini 2, 3/4. Jadi X2-nya itu dapat dari 2 ini ya. Jadi ini X2 ditambah 3/4. 3/4 dikali X3 min X2. Paham nggak ya? Jadi gini, X2-nya ini dapat dari data 2 ini ya. 2, ini dapat X2, berarti data kedua ditambah, ini 3/4, ini juga ikut 3/4, dikali X3 min X2. X3 min X2 itu berarti data ketiga dikurangi data kedua. Kayak gitu. Lanjut ya. Oke. Lanjutkan, berarti sama dengan X2. X2 itu adalah data kedua. Data keduanya adalah 34 ditambah 3/4 dikali X3. Data ketiganya yaitu 36 dikurangi data kedua. Berarti 34. Jadi 34 ditambah 3/4 dikali 2, karena 36 dikurangi 34 yaitu 2. Ini jelas ya. Terus kita hitung biasa, berarti 34 ditambah ini 3 kali 2, 6 dibagi 4 ketemunya 1,5. Jadi 34 ditambah 1,5, 35,5. Jadi ini adalah kuartil 1. Jadi kuartil 1 dari data ini adalah 35,5. Gitu. Kalau kurang jelas kita masuk ke contoh kuartil 2 biar lebih jelas ya perbandingannya. Ini datanya saya tulis lagi. Yuk, kuartil 2 berarti ini letak kuartil, ini harusnya letak kuartil 2 ya. Letak kuartil 2, Q2 sama dengan 2/4. Gitu ya, ini 2/4 karena Q2 seperti yang saya bilang tadi, kalau Q1 1/4, Q2 2/4. Gitu. 2/4 N plus 1, ininya tetap N plus 1, jadi 2/4 dikali 10 tambah 1. 10 tadi adalah banyak datanya, kemudian kita hitung biasa 2/4 kali 11 ketemunya 22 bagi 4 ketemunya 5, 2/4. Artinya data kuartil kedua itu terletak di antara data ke-5 dan ke-6. Jadi karena ini kan 5 lebih berarti antara 5 dan 6. Kayak gitu ya. 5, 6 gitu. Berarti kita hitung dulu ini data 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti di antara sini, berarti letak kuartil 2-nya ada di sini. Kuartil 2. Ya, letak kuartil 2-nya ada di situ. Jadi rumusnya X5 itu dapat dari sini. Jadi X5 ditambah 2/4 dikali X6 min X5. Jadi data ke-6 dikurangi data ke-5. Kayak gini, 6 dikurangi 5. Gitu ya. Lanjut, data ke-5. Data ke-5 yaitu 44 ditambah 2/4 dikali data ke-6-nya yaitu 47 dikurangi data ke-5 44. Itu. Lanjut, berarti 44 ditambah 2/4, 47 kurangi 44 berarti 3. Berarti 44 ditambah 2 kali 3, 6 dibagi 4, 1,5. Jadi kuartil 2-nya adalah 45,5. Ya. Jadi ini adalah kuartil. Jelas ya? Lanjut, masuk ke kuartil 3. Kuartil 3 sama persis caranya, hanya di sini kalau kuartil 3 berarti di sini 3/4.
gitu ya. Lanjut 3/4 kali 10 tambah 1 sama dengan 3/4 kali 11. 3 kali 11 33 dibagi 4, ketemunya 8 1/4. Artinya terletak di data ke-8 dan ke-9 gitu. Data ke-8 dan ke-9 berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Berarti di sini. Ini Q3. Q1-nya tadi di sini ya. Q1. Gitu. Oke, lanjutkan seperti biasa, seperti tadi ya. Berarti X8 dapat dari sini, ditambah 1/4 dapat dari sini, X9 min X8, data ke-9 dikurangi data ke-8. Terus data ke-8-nya adalah 54 ditambah 1/4 dikali 58 dikurangi 54. Ketemunya adalah 54 ditambah 1/4 kali 4, ketemunya 1 ya, jadi 55. Jadi kuartil 3-nya adalah 55. Ini jelas ya? Semoga adik-adik semua jelas. Oke, lanjut ke C. C itu adalah jangkauan antar kuartil. Jangkauan antar kuartil kita simbolkan dengan H atau hamparan. Biasanya di buku-buku tulisannya hamparan ya. Jadi jangkauan antar kuartil itu hamparan sama dengan Q3 min Q1. Jadi kalau mau mencari jangkauan antar kuartil berarti kita harus cari kuartil 3 dan kuartil 1 dulu. Nah, tadi kan kita sudah cari kuartil 3-nya itu sama dengan 55 dikurangi kuartil 1-nya tadi di slide sebelumnya ya. Jadi 53,5. Jadi hamparannya yaitu 19,5. Jelas ya. Untuk simpangan kuartil itu simbolnya adalah QD. QD itu rumusnya setengah H, berarti H tadi kan Q3 min Q1 ya, jadi sudah kita cari tadi, ketemunya adalah setengah dikali 19,5, ketemunya 9,75 gitu. Ini sudah selesai. Jadi kita tadi sudah belajar tentang jangkauan tadi adalah X max ini ya, jangkauan tadi X max min X min, data terbesar dikurangi data terkecil. Kemudian kita sudah belajar mencari kuartil 1, kuartil 2, dan kuartil 3 dengan masing-masing caranya. Mencari letak dulu, kemudian kita cari nilainya, kemudian kita baru mencari jangkauan antar kuartil dan simpangan kuartil. Itu semoga adik-adik jelas. Jika kurang jelas silahkan hubungi guru masing-masing. Oke, see you on next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.